Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kimaru. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan saya dengan pengalaman misteri. Ya, yang tentu pengalaman misteri yang saat ini saya sajikan ya. Oke, tidak berlangsung lama-lama, kita akan putar intronya. Oke, check it out. Oke, gengs. Jadi cerita kali ini diawali dari kejadian yang saya alami pada beberapa minggu yang lalu. Mungkin ada sekitar 2 mingguan. Saat itu saya sedang tiduran. Lagi tiduran. Waktu itu pukul setengah 12 malam. Jadi saat itu saya lagi pegang handphone sambil tiduran. Tiba-tiba lampu yang ada di kamar saya itu tiba-tiba langsung berkedip. Sontak saya pun saat itu kaget, ya. Jadi walaupun dengan keadaan kaget seperti itu, saya langsung mencoba merekam kejadian tersebut. Saya refleks, saya rekam langsung kejadian momen berkedip itu. Jadi seperti di film-film ya. Jadi lampu tiba-tiba berkedip, seakan ada munculnya sosok makhluk halus ya. Pada saat itu saya rekam. Tiba-tiba setelah mungkin ada beberapa detik saya rekam, tiba-tiba lampunya normal kembali. Nah, anehnya setelah tiba-tiba di pertengahan, intinya di pertengahan ketika tiba-tiba merekam itu, handphone saya langsung hang, langsung tidak bisa digerakkan ya. Bahkan sampai saya banting juga, saking kesalnya nggak bisa dibuka handphone saya. Semua aplikasi layar jadi beku semua, nggak bisa digerakkan. Nah, sudah beberapa menit, ada sekitar 2 menit handphone saya langsung nyala kembali ya. Setelah itu saya cek video yang setelah saya rekam. Namun ketika saya cek video tersebut, ternyata filenya rusak. Jadi ketika saya cek nggak bisa dibuka itu. Filenya tanda tanya gitu kan. Jadi kalau suatu aplikasi atau video atau foto nggak bisa dibuka, jadi ada tanda tanya itu rusak. Pas saya lihat rinciannya file yang Anda rekam rusak. Nah, tapi anehnya ketika saya buka video tersebut, hasil rekaman tersebut di galeri status WhatsApp, kan kalau kita mau upload ke status, upload video, upload foto, itu kan langsung ke galeri kan. Nah, di situ bisa di-play, diputar, di sana bisa sampai tamat itu tanpa ada gangguan maupun hambatan. Dari 0 sampai akhir itu video bisa di-play. Namun ketika saya akan upload, sama itu nggak bisa di-upload. Terus saya coba kan ke teman-teman saya, coba dikirim, di-send, tapi nggak bisa. Anehnya seperti itu. Jadi setelah itu ya, setelah saya coba-coba di play lagi, yang ketiga kalinya itu tiba-tiba HP saya nge-hang lagi. Itu yang membuat saya aneh. Jadi ketika saya teliti secara lebih dalam video tersebut, ternyata ada sosok bayangan hitam yang terekam ya. Cuman itu
jeda waktunya sangat cepat gitu, cepat sekali. Jadi perlu diputar beberapa kali. Nah setelah itu saya coba menggunakan aplikasi. Ketika dibuka di sebuah aplikasi lalu coba di play, itu sama, rusak, nggak bisa diputar ya, nggak bisa diputar. Terus coba lagi, akhirnya bisa diputar tapi loncat, misalnya dari berapa detik, misalnya dari 5 detik loncat ke 15 detik. Nah misalnya seperti itu kan. Nah teman-teman, kalau Anda penasaran, ini saya coba masukkan, coba saya sisipkan video yang saya lampu rumah menyalanya seperti ini. Lihat gengs, tiba-tiba seperti ini. Ini menandakan berarti ada. Nah itu coba lihat. Nah tiba-tiba lampu yang ada di kamar saya seperti ini nyalanya. Tuh, ini saya nggak bisa upload secara langsung, maka saya harus rekam lewat handphone lain. Nah lihat tuh. Nah coba lihat, itu ada bayangan hitam, seolah ada sosok yang muncul ya, bisa dilihat. Tiba-tiba lampu rumah. Nah jadi ini file video yang saya rekam itu, coba saya tandain ya. Nah itu yang tanda merah itu file video yang saya rekam. Jadi filenya seperti rusak ya, tapi kalau di play itu bisa di play di galeri status WhatsApp. Nah ini di galeri status WhatsApp ya. Sosok bayangan hitam ini coba Anda bisa lihat. Nah ini sosok bayangan hitam yang seolah akan muncul dari kegelapan ya, bisa dilihat. Sebentar, cek. Nah coba Anda perhatikan, itu sosok bayangan hitam itu yang muncul dalam video yang saya rekam. Jadi dengan adanya sosok ini, maka video yang saya rekam itu jadi rusak, jadi seolah rusak, nggak bisa diputar. Bisa diputar tapi HP saya jadi rusak gitu kan. Ini kan aneh gitu kan. Tadi saya sudah beberapa kali mencoba memasukkan video itu ke dalam aplikasi yang akan buat saya upload di YouTube. Namun beberapa kali gagal. Jadi video fenomena sosok kemunculan sosok makhluk halus dengan berkedipnya lampu itu tiba-tiba nggak bisa diupload ya, sayang sekali. Namun nanti saya akan coba rekam dengan sebuah handphone lagi, karena tadi saya crash, rusak lagi ya. Jadi ketika saya mau sisipkan ke dalam video cerita pengalaman misteri ini, ya tiba-tiba nggak bisa disisipkan ya si video tersebut. Tiba-tiba langsung keluar lah gitu, intinya langsung handphone saya langsung hang. Nah geng, saya bercerita pengalaman misteri itu berdasarkan pengalaman ya. Siapapun dimanapun Anda bisa berbagi pengalaman misteri bersama saya. Intinya kita bukan semata-mata takut terhadap jin, setan maupun iblis, karena derajat kita dengan mereka itu derajat kita lebih tinggi. Jadi saya tekankan di sini, saya tidak menyelewengkan jalan ya, intinya tidak mengarah terhadap perbuatan yang musyrik ya. Jadi intinya apa yang diceritakan ini berdasarkan real,
real cerita pengalaman misteri, karena kita hidup di dunia ini berdampingan dengan sosok makhluk lain. Jadi ketika ada orang yang tidak percaya dengan makhluk lain, yaitu jin, berarti mereka itu sama dengan meragukan ciptaan Allah ya. Setelah saya analisa dari hasil kejadian yang saya alami beberapa minggu yang lalu, ternyata memang benar ada kemunculan sosok makhluk halus. Namun kemunculan itu mereka takut karena kita lebih, intinya derajat kita lebih tinggi, dan kita jangan pernah takut terhadap mereka. Jadi kalau kita takut terhadap mereka itu ya intinya jin ya, semakin berani terhadap kita. Kalau kita takut menakuti makhluk ciptaan Allah, jadi intinya kita jangan pernah menakuti makhluk ciptaan Allah. Yang kita takuti hanya Allah. Itu yang bahwa siapapun yang ingin berbagi pengalaman misteri, cerita misteri, silahkan kirim email melalui yang ada di deskripsi ya. Mungkin itu cerita pengalaman saya, secara mungkin Anda juga bisa paham tanpa saya mengucapkan berkali-kali kalimat atau mengulangi perkataan yang saya sampaikan tadi. Intinya mungkin kalian semua, gengs atau teman saya bisa juga paham. Intinya seperti itu. Demikian video yang saya sampaikan di pengalaman misteri bersama Kimaru. Pantengin channel Little Jurnalis dan jangan lupa like, share, and subscribe blog jurnalis dan Kimaru official. Nah itu langsung Kimaru, langsung saya ya. Jadi ada channel Kimaru official ya, yaitu Kimaru, channel Kimaru itu khusus kita explore outdoor. Intinya saya pribadi secara langsung yang menangani di lapangan ya. Jadi kalau vlog jurnalis itu berbagai acara, berbagai konten yang ada, kreativitas vlog jurnalis itu ditayangkan oleh vlog jurnalis, baik berita, baik update berita kriminal, info sekilas, pendidikan, politik dan lain sebagainya itu ada di vlog jurnalis ya. Jangan lupa vlog jurnalis juga bukan hanya konten-konten biasa, yaitu konten-konten berita juga ada, konten-konten misteri juga ada, konten-konten ekonomi, UMKM dan lain-lain, ada, semua ada. Jadi intinya semua ada di vlog jurnalis ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.